Angin segar bagi para pecinta modifikasi Indonesia. Lebih spesifik lagi, velg menjadi komponen pertama yang dilirik untuk dimodifikasi karena punya porsi yang cukup signifikan terhadap tampilan kendaraan. Melihat tingginya animo tersebut, lahirlah event khusus velg dan spare part pendukung seputar roda dengan nama Indonesia Wheels Days 2023. Pameran velg dan ban pertama di Indonesia ini diselenggarakan di Cubic BSD City pada 9 dan 10 Desember tahun 2023. Nama saya Sony Riharto dan ini merupakan event pertama di Indonesia, yaitu event yang menspesialisasikan hanya di velg dan seputarannya, termasuk ban dan rem. Makanya kita memberi namanya Indonesia Wheels Day, yang berarti pameran berupa di bagian roda. Kenapa event ini kita buat? Sebenarnya ini jujur aja ini tes pasar gitu. Karena makin kesini orang juga modifikasi yang pertama kali adalah pasti di velg. Velg itu menurut kami adalah satu fashion dari mobil yang untuk anak muda dan beberapa penggemar otomotif itu wajib. Karena begitu mengganti velg, tampilan mobil totally berbeda. Sama kalau di manusia itu kita berhubungan dengan sepatu. Sepatunya bagus, pasti orangnya jadi kelihatan bagus. Mobil juga begitu. Jadi di sini juga kita akan mengedukasi pada teman-teman atau pengunjung sebaiknya menggunakan velg asli. Jadi no fake wheels karena demi keselamatan dan keamanan. Ada total puluhan merek ternama di event ini. Selain itu, event ini juga dimeriahkan oleh berbagai kegiatan seperti bazar, bursa velg, talk show, community gathering, dan modification contest. Oke, kita mengundang banyak sekali pemain di velg maupun di wheels. Ada rem, ada ban, ada perawatan velg, cairan-cairan perawatan, dan teman-teman komunitas. Dan respon dari teman-teman komunitas juga cukup bagus karena mereka pasti penggemar velg dan velg yang mereka pakai itu asli, bukan kopi. Contohnya seperti di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menggunakan velg aftermarket yang bagus. Dan kita ingin juga mengapresiasi pabrikan-pabrikan lokal yang udah kualitasnya mendunia seperti HSR, Paco Wheels, dan beberapa yang lain yang juga ikutan di sini. Oke, jadi ini kita adalah dari Asko Motorsport. Kita ini fokusnya bengkel, ya bisa dibilang banyak yang bilang sih bengkel GDM ya. Jadi kita bisa melakukan pemesanan barang-barang pre-order dari Jepang kayak gitu, dan juga modifikasi kayak kaki gitu. Sekarang kan lagi masuk zaman-zaman anak-anak diesel kan. Kita juga support barang-barang Thailand juga kayak shock dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi di belakang saya ini ada beberapa velg yang Asko Motorsport punya yang kita bawa. Nah, ini rata-rata velgnya ini semua dari Jepang. Yang paling mahal untuk saat ini ada di sini. Ini ada Rega Master Desmond, itu harganya di 72 juta. Sama ada di belakang saya juga, ini ada T37 Ring 20, harganya di 72 juta. Jadi karena di Indonesia ini peminat velg ori yang cari kualitas banyak bro. Dan nggak semua velg OM yang dicari ya. Jadi kita benar-benar seleksi yang marketnya masih dicari orang. Lalu nggak banyak orang punya kayak gitu yang kita pakai. Yang kita stok tuh kayak gitu yang kita jual. Gue paling mahal saat ini gue bawa Ioniq 5. Tapi kalau untuk di atas ini yang kayak mobil Eropa ada sih banyak. Cuman kita nggak stok karena lebih kita lempar lagi sih ke teman-teman pedagang lainnya yang main kayak Mercy, AMG ataupun BMW yang tripis. Kita kalau dapat kita lempar langsung. Paling dicari ya kebanyakan sih kayak Alphard ya kalau gue bilang, karena Alphard dipasang ke Innova Reborn masuk, Zenix pun masuk. Dia original, modelnya juga mewah kan. Lalu yang kedua paling sering dicari itu OM Honda City Hatchback. Honda City Hatchback itu bisa dipasang ke Brio, Mobilio, Honda Jazz, itu yang paling dicari untuk saat ini. Kalau untuk yang paling langka
di koleksi gue saat ini, kalau gue bilang OM yang paling langka ini J-Speed. Honda Fit sih, Honda Fit Jepang version, gue nggak tahu Jepang atau Thailand, tapi yang jelas NK Thailand sih belakangnya. Di Indonesia nggak ada, cuma ada ini doang satu set. Sebagai bagian safety campaign, Indonesia Wheels Day juga mengajak untuk menghindari penggunaan velg palsu atau imitasi, sehingga modifikasi yang dilakukan bisa tetap aman, nyaman, sekaligus enak dipandang. Seperti merek lokal ini yang menampilkan dan menjual varian velg berkualitas dan memanjakan mata. Salah satu velg yang mencuri perhatian adalah jenis velg 3-piece. Oke, kita dari HSR memajang ada velg 3-piece nih. Dan untuk pertama, velg 3-piece ini adalah velg yang terbuat dari bahan forged dan dia ada 3 bagian, makanya disebutnya 3-piece. Yang pertama ada bagian fascia, ada lips dan ada barrelnya. Jadi bisa terpisah secara keseluruhan. Jika ada misalkan ada dent di lipsnya bisa diganti, ataupun ingin merubah model face-nya bisa diganti, ataupun yang di belakang ada barrelnya kalau ada kendala, ada peang atau apa bisa diganti juga. Ini untuk yang 3-piece. Kalau secara fungsi sama aja, tidak ada perbedaan. Kalau untuk 3-piece sendiri kebanyakan peminatnya itu adalah mobil-mobil yang sudah melakukan modifikasi karena kebutuhannya untuk velg-velg yang lebih lebar daripada standarnya. Kalau standar Indonesia itu kan velg rata-rata lebar 6,5, 7. Nah, untuk yang 3-piece sendiri itu rata-rata lebarnya di atas, ada yang 9, ada yang di atas 8. Malahan kita buat ada yang lebarnya 13. Kalau perawatannya velg 3-piece sendiri nih, yang pertama rajin-rajin dicuci, dan kalau bisa kalau ada genangan air habis hujan tuh cepat-cepat dilap, karena penyakitnya adalah lebih sering kena itu nih jatuhnya kayak jamur seperti itu. Apalagi kayak lips ini sering kena jamur, sering dipoles. Kalau kan kita banyak nih Om versinya, ada yang brush untuk catnya, ada yang chrome, ada yang warna brushnya warna merah, warna gold, warna red. Nah itu semuanya sama sih perawatan, tinggal dipoles-poles aja seperti itu. Para pengunjung juga disuguhkan banyak mobil modifikasi dengan berbagai jenis, seperti city car, MPV, SUV, hingga supercar. Aliran modifikasinya pun beragam, mulai dari street racing, stance, off-road, OEM, yang bisa dijadikan inspirasi untuk memodifikasi mobilnya sendiri. Hanya 2 sebenarnya yang dinilai di kontes, yaitu fitment, pas apa enggak, lalu keaslian dari velg tersebut. Ikatan Motor Indonesia menggelar acara bertajuk IMI Women in Motorsport Festival Vol 1 untuk para perempuan Indonesia yang berlangsung di Sentul Autopark Bogor pada 10 Desember tahun 2023. Dikemas dengan konsep yang menarik, IMI Women in Motorsport Festival Vol 1 sukses menggait puluhan perempuan yang memiliki kecintaan terhadap dunia balap. Oke, hari ini di Sentul Autopark Circuit kita mengadakan event IMI Women in Motorsport Festival. Jadi event ini di mana kita mengundang perempuan-perempuan sebanyak 45-50 perempuan yang kita undang untuk mereka mempunyai kesempatan untuk coba hal-hal yang berbau dengan balap gitu. Mulai dari cobain mobil slalom, balap slalom, ada juga simulator racing. Jadi di racing itu ada sirkuit dan juga slalom juga. Lalu mereka juga cobain rasanya jadi mekanik. Jadi mereka copot pasang ban juga, karena nggak semua perempuan pernah merasakan itu, dan kita pengen membuka pikiran mereka kalau dunia otomotif tuh nggak hanya laki-laki, dan banyak perempuan di dunia otomotif yang juga sebenarnya berperan penting gitu. Jadi nggak cuma pembalap, tapi kita pengen ngenalin profesi-profesi lain selain pembalap di dunia otomotif ini. IMI Women in Motorsport Festival Vol 1 semakin menarik dengan berbagai kegiatan, seperti slalom coaching session, coordination and reaction game, simulator racing, drag fest speedwalk experience, dan career talk. Karena emang pengen penasaran aja sih, penasaran banget. Terus kayak pengen nyobain slalom. Oh ya, kalau drifting kan mungkin lebih ke main
ban belakang ya. Kalau slalom tuh lebih ke ban depan aja sih. Keren banget buat pembalap-pembalap cewek yang lain, Kak Alinka, Kak Andra, itu keren banget. Semoga nextnya bakal ngadain acara kayak gini lagi dan berjalan lancar. Alexandra Asma Subrata yang merupakan pembalap mobil wanita berharap olahraga balap bisa mendapat tempat di hati para perempuan di seluruh Indonesia. Oke, harapannya dari event ini kita pengen mereka, mungkin kan kita targetnya juga mereka yang umurnya dari 12 sampai 30 tahun yang kita undang ke sini. Jadi kita pengen mereka punya pemikiran lah future-nya, misalnya mereka nanti yang SMA mereka kuliah mau ambil engineering, mau jadi mekanik, atau mereka misalnya memang mau jadi pembalap gitu. Jadi kita pengen, atau misalnya mereka pengen jadi media tapi media khusus liputan balap gitu, itu bisa juga kan. Jadi kita pengen mereka untuk apa ya, kalau memang mereka tertarik di dunia otomotif ini, mereka tahu kemana, mereka kenal orang-orangnya, jadi sekalian networking juga. Dan kita pengen memunculkan profesi-profesi dari para perempuan ini. Oke, jadi yang sekarang adalah volume 1, kita buatnya adalah kita fokuskan di slalom, simulator, dan juga mechanical. Kita pengen bikin yang lain juga, karena sebenarnya kita pengen semuanya jadi satu gitu loh. Kayak go-kart, ada karena di cabang otomotif roda 4 itu ada go-kart, ada rally, ada touring, ada drag race, jadi ada banyak. Nanti kita pengen bikin di volume 2-nya, mungkin kita ngundang perempuan-perempuan ini 50 orang untuk cobain go-kart gitu. Jadi kan kadang-kadang mereka tuh nggak semuanya pernah loh, bahkan kadang-kadang ada yang mereka juga ke sirkuit aja belum pernah gitu. Jadi mereka punya pengalaman baru, dan pastinya nanti kita itu selalu buka pendaftaran ataupun ada informasi dari Instagram, dari sosial media. Seperti event kali ini juga tidak dipungut biaya, jadi gratis. Women in Motorsport Festival